Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berkomentar ya. Kalau kemarin Bapak Gibran rame dengan channel YouTube-nya membicarakan tentang anak muda dan bonus demografi, saya juga ingin membahas suatu hal yang sama. Tapi sebelum bahas kayak itu, saya ingin menarik ya. Saya melihat videonya tersebut itu banyak yang dislike daripada yang like-nya. Akhirnya tiba-tiba banyak yang lainnya like daripada yang nonton. Nah, itu entah apa ke orang sekedar iseng atau tidak, tapi yang pasti itu hampir 90% lebih itu komentarnya negatif. Mereka tuh melihat bahwa wakil presiden kita sekarang itu seolah-olah tuh lagi belajar presentasi karena dihadapkan dengan bacaan-bacaan ya untuk berkomentar tersebut. Jadi dia tidak memiliki kepandaian dalam berkomunikasi. Iya, nah, kan wajar saja ya kalau kita lihat rekam jejak dari Bapak Gibran, itu saya lihat tuh banyak pertanyaan-pertanyaan kritis dari ibu-ibu, dari anak-anak yang dia itu tidak mampu mengcover dengan jawaban yang baik dan yang memuaskan ya. Nah, ya kita kembali lagi kepada anak muda. Anak muda adalah harapan Indonesia ke depannya. Banyak negara-negara besar sekarang ini yang sukses dengan memanfaatkan anak muda dan bonus demografinya. Bonus demografi itu artinya itu usia produktifnya itu lebih banyak daripada yang non produktif, yang di atas 60-an lebih sampai yang di bawah 15. Jadi usia kerjanya itu banyak. Dan negara-negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi itu seperti Cina dan India. Nah, itu salah satu contoh dua negara yang memanfaatkan bonus demografi yang baik. Sehingga tidak heran kita melihat perkembangan dua negara ini sangat luar biasa ya. Dan banyak negara-negara yang iri terhadap negara-negara yang memiliki penduduk yang padat dan banyak. Kenapa? Nah, misalnya kita lihat Jepang. Jepang itu kan ya sedang bermasalah. Walaupun kita melihat Jepang tuh penduduknya itu 124 juta lebih. Tapi kan jangan salah, angka pertumbuhan penduduk Jepang itu semakin melambat. Angka anak-anak yang produktif itu semakin sedikit dan yang lansia dan produktif itu semakin banyak. Nah, artinya apa? Indonesia sebenarnya itu memiliki syarat untuk menjadi negara maju. Kan ini lagi tahap perkembangannya. Tapi syaratnya itu selalunya ada pada pemerintah. Jika pemerintah melihat anak muda ini sebagai salah satu solusi untuk masa depan Indonesia, maka mulai sekarang perbaiki pendidikannya. Iya, satu-satunya untuk memperbaiki generasi ini dengan pendidikan. Bayangkan Cina ya. Kalau kita lihat Cina, banyak berita-berita yang FVP di sana itu apa? Masalah pendidikan, masalah edukasi. Maka jangan heran ketika kita melihat pendidikan Cina, anak-anak kecil itu, anak-anak TK, anak SD itu mereka dihadapkan dengan persoalan-persoalan konstruksi, masalah robotik, masalah coding dan sebagainya. Nah, begitupun dengan negara-negara yang lain. Nah, sedangkan Indonesia berbeda. Kondisi anak-anak muda Indonesia sangat memprihatinkan. Bayangkan, setiap hari kita mendengarkan kasus anak muda, anak-anak yang di bawah umur itu melakukan tindakan prostitusi, joget-joget di TikTok yang viral. Apalagi kita melihat media-media televisi ya, yang mereka tuh banyak melirik orang-orang yang FVP-nya karena bermasalah dibanding orang-orang yang berpendidikan atau yang memiliki pengetahuan. Misalnya yang juara Olimpiade kemarin dari NTB, itu kan tidak diundang di TV-TV. Malah yang diundang itu orang-orang yang nangis di jalan-jalan, yang gila karena penontonnya banyak, ratingnya banyak, akhirnya diundang di TV. Nah, tujuannya mereka adalah untuk profit, bukan untuk mengedukasi. Maka harapannya pemerintah itu memberikan kebijakan apa saja sih yang pantas disebarkan di TV, televisi, di media-media sosial yang notabene itu bisa mengedukasi anak-anak bangsa. Kan banyak orang-orang yang jenius ya kan, tapi kan tertutupi berita mereka dengan sesuatu yang viral dan tidak berfaedah. Viral tapi tidak berfaedah. Nah, itu masalah demokrasi. Kita berharap, saya dan teman-teman yang lain selaku anak muda, kita berharap ada peran pemerintah dalam proyek pendidikan. Kan kemarin kan kita melihat ya kan, Bapak Prabowo kan pernah berjanji, bukan sedang, pernah berjanji bahwa dia akan menggratiskan kesehatan. Yang kedua, menggratiskan pendidikan di PTN. Kan itu janjinya Pak Prabowo ketika bertemu dengan gabungan pengusaha belum terpilih menjadi presiden. Jadi harapannya itu janji itu benar-benar dipenuhi. Kita ini kalau mau anak mudanya menjadi berkualitas, bukan hanya isi perutnya yang diperhatikan lewat makan siang gratis, tapi yang diperhatikan adalah bagaimana pendidikannya. Kan banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kenapa? Karena masalah finansial.
Nah, karena masalah finansial yang bermasalah, maka itu yang dicarikan solusinya. Nah, seperti itu salahnya anak muda. Tapi saya harap kan wakil presiden kita kan ikonnya anak muda. Tapi ya jangan sering-sering menghindar dari anak-anak muda dong. Jangan menghindar dari mahasiswa, jangan menghindar daripada ibu-ibu yang memberikan pertanyaan kritis. Tunjukkan kepada kami bahwa Anda itu benar-benar layak menjadi seorang wakil presiden yang menjadi panutan bagi anak-anak muda, agar kedepannya anak muda bisa melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan, karena merasa punya kapasitas dan kualitas, akhirnya bisa merubah undang-undang untuk meloloskan mereka ke Senayan misalnya, dan ke hal-hal yang lain. Itu ya, seperti itu sih.